Saudaraku sekalian, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Salah satu komponen yang dimiliki manusia, yang juga dimiliki Allah adalah perasaan. Kalau kata perasaan saya ganti hati, maka inilah pemberian yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia. Hati. Hati manusia tidak dapat dimiliki oleh siapapun kecuali manusia itu sendiri. Di dalam hati itulah ada kedaulatan manusia. Allah bisa mengarahkan hati, tetapi Allah tidak akan pernah mengendalikannya. Oleh sebab itu jangan sampai hati kita dimiliki yang lain, saudaraku. Kita yang harus mengendalikan hati kita. Kalau ibarat parabola, kita harus mengarahkan parabola hati kita itu dengan benar atau ke arah yang benar. Karena dunia juga berusaha mengarahkan hati kita kepada arah yang dikehendaki oleh kuasa kegelapan. Hati kita harus kita arahkan kepada Allah dengan kesadaran. Dan ini bisa kita lakukan dengan prinsip yang saudara harus tahu. Bahwa tidak ada orang yang bisa melarang kita mengarahkan hati kita. Tidak ada subjek yang bisa mengarahkan hati kita. Kecuali diri kita sendiri. Jadi kalau kita bermaksud mengasihi Allah, itu bisa. Sangat bisa, tergantung dari kita. Kalau kita tidak bermaksud mengasihi Allah, ya bisa. Berarti mengarahkan parabola hati kita ke dunia, saudara. Dan itu pasti berakhir pada kebinasaan. Mengerikan sekali. Kalau saudara terus-menerus mengarahkan parabola hati saudara kepada Tuhan, nanti akan permanen terarah ke Tuhan dan tidak terarah ke yang lain. Kalau orang sudah terbiasa mengarahkan parabola hatinya ke dunia, ia akan permanen juga dan tidak akan pernah terarah kepada Tuhan. Percayalah saudara, orang yang paling beruntung dalam kehidupan ini, di bumi maupun di kekekalan di balik kubur, adalah orang yang mengarahkan parabola hatinya kepada Allah atau yang mengasihi Allah. Tidak ada orang yang bisa melarang kita. Tidak ada subjek yang bisa melarang kita mengasihi Allah, saudara. Ya, tidak ada. Jadi kita mumpung masih bisa mengarahkan parabola hati kita kepada Allah, kita arahkan. Kita terus bertekun, kita terus bertahan, kita terus tetap teguh dalam integritas mengarahkan parabola hati kita kepada Tuhan. Dan sampai kita tidak bisa menarik cinta kita. Ya, tidak bisa menarik cinta kita kepada Tuhan.
hati kita hanya terarah kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan pasti menolong kita untuk itu kalau memang kita berhasrat untuk itu. Kalau saudara masih berusia relatif muda, saudara masih memiliki tingkat kelenturan yang tinggi, saudara bisa mengarahkan parabola hati saudara kepada Tuhan. Sebab makin tua kelenturannya makin kurang, saudara. Ya, makin kurang. Kalau orang sudah mengarahkan parabolanya ke dunia, itu makin permanen. Kelenturannya makin kurang. Tingkat kelenturannya makin rendah. Sampai tidak bisa diarahkan ke Tuhan. Tetapi kalau kita masih muda dengan tingkat kelenturan yang tinggi, bisa diarahkan ke Tuhan, ke dunia, atau ke arah lain. Saudara, lalu kita tetap mengarahkan parabola hati kita kepada Tuhan. Kita mengatakan, aku mengasihi Engkau ya Allah. Aku memilih mengasihi Engkau. Saudara sampai tidak bisa menarik cinta saudara kepada Tuhan. Ya. Saudara baru bisa berkata seperti pemazmur berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jangan sampai saudara terlanjur mengasihi dunia atau objek apapun dan siapapun, sehingga saudara tidak mengarahkan, artinya tidak dapat mengarahkan hati saudara kepada Tuhan. Saudara tidak mampu mengasihi Allah. Dan iblis mengupayakan ya supaya orang tidak bisa mengasihi Allah karena terkunci atau terbelenggu atau terpasung mengasihi dunia atau materi atau kekayaan. Seperti orang kaya di Matius 19 yang tadi jam 11 saya kemukakan, tidak bisa lagi saudara meraih hidup kekal karena hatinya telah terpasung oleh kekayaannya. Kaya menjadi kaya itu tidak salah, tetapi kalau terikat dengan kekayaan, bencana di atas segala bencana, itu kebinasaan. Nah, ini sama dengan orang yang terlalu lama dalam kebiasaan hidup yang tidak sesuai kehendak Tuhan, akan terpasung di situ. Jadi yang bisa membelenggu, mengikat, memasung hati orang bukan hanya uang, saudara, tapi juga kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan kesucian Allah. Kalau orang ya misalnya tidak jujur, terus menerus tidak jujur, sampai tidak bisa tidak jujur, sampai tidak bisa tidak jujur, artinya maksud saya, sampai tidak bisa jujur, sampai tidak bisa jujur, sampai harus terus menerus tidak jujur. Waduh, itu tidak bisa saudara diselamatkan. Kalau orang terus menerus tidak jujur sampai tidak bisa jujur, wah celaka. Hidupnya harus terus menerus tidak jujur, itu tidak bisa selamat. Kalau orang biasa melukai orang, menyakiti orang, senang begitu dengan keadaan itu, ya sampai tidak bisa hidup tanpa melukai orang.
Orang-orang yang senang gitu, punya lawan, punya musuh, lalu dia bisa menunjukkan kedayaannya, kemampuannya, ya saudara. Ini orang-orang sakit ya, yang tidak mungkin bisa selamat lagi. Dan iblis sering mengkondisi orang di keadaan seperti itu. Kalau bertobat gimana Pak? Ya kalau bisa bertobat, saya bicara orang yang tidak bisa bertobat lagi. Orang yang selalu hidup dalam perzinahan, tidak bisa tidak berzina, selalu berzina. Itu sampai tingkat tertentu tidak bisa diperbaiki, saudara. Orang bengis, kejam, terus menerus itu tidak bisa diperbaiki. Dan iblis bisa memarkir orang di kondisi itu. Atau hobi tertentu yang memikat hatinya, memasung hatinya, ia tidak bisa diubah, dikembalikan ke rancangan semula Allah, tidak bisa. Jadi bukan hanya kekayaan, saudara. Kekayaan itu salah satu. Nah di Matius 19 memang konteksnya kekayaan, tetapi yang lain juga bisa. Makanya saudara bisa menemukan orang-orang Kristen di dalam gereja yang tidak pernah bisa mengerti kebenaran, karena memang sudah biasa jahat terhadap sesamanya. Misalnya kalau ada pengusaha ya, biasa membakar hutan, lalu tidak menanam kembali atau tidak bertanggung jawab terhadap reboisasi. Masa bodoh, mau nanti masyarakat kebanjiran atau tidak. Lalu ketika dia menjadi majelis gereja karena kaya ya, atau menjadi pengurus gereja, biasanya orang kaya akan cepat jadi pengurus inti. Itu membawa bencana di gereja itu. Pengusaha yang biasa memanipulasi kedudukan pejabat, korupsi, sokok sana, sokok sini, itu moralnya kan rendah. Tetapi kan manusia lain tidak pernah tahu, karena yang namanya gratifikasi itu kan tidak ditunjukkan ke orang. Apalagi di negara yang tingkat korupsinya tinggi, tingkat kolusinya tinggi, saudara. Orang terbiasa dengan praktek-praktek demikian, itu rusak. Tapi kalau bertobat Pak, kalau bisa bertobat. Kalau tidak bisa bertobat, mau jadi aktivis, mau jadi pendeta juga tetap rusak saja, saudara. Maka tidak heran kan ada pendeta yang bekas pengusaha, lalu jadi pendeta atau gembala sidang. Pasti orientasinya duit. Ya bukan hanya merusak dirinya, tapi juga merusak orang lain, saudara. Saya mengatakan ini bukan mau mengatakan atau bermaksud menyatakan saya lebih baik. Tuhan juga yang tahu, kita tidak bermaksud menghakimi orang. Ini hanya fakta-fakta yang terjadi. Coba lihat ibu-ibu yang suka ngomongin orang. Ketika dia menjadi ketua wanita, komisi wanita atau jadi aktivis gereja, tetap ngomongin orang. Kalau dia tidak bertobat itu, dia tidak bisa mengendalikan potensi gairah untuk membicarakan orang lain atau membuat gosip. Dia tidak bertobat. Padahal setiap kata yang diucapkan orang itu harus dipertanggungjawabkan. Dia bisa masuk neraka itu. Bisa masuk neraka. Pak, masa cuman membuat gosip saja masuk neraka. Loh, Tuhan berkata, yang tidak melakukan kehendak Bapa itu ditolak. Nah, membuat gosip itu kan bukan kehendak Bapa. Dari membuat gosip, membuat praduga, sampai membuat fitnah. Itu.
Makanya ada ibu-ibu atau kaum wanita yang tidak mau datang ke kebaktian kaum wanita. Waktu ditanya, kenapa ibu tidak mau datang di kebaktian kaum wanita? Jawabnya, bukan satu kali ini saya dengar, bukan satu kali. Ibu-ibu resek Pak, banyak mulut. Mulutnya banyak maksudnya di mana-mana. Bukan banyak ngomong. Oh, saudara, walaupun menjadi orang yang rajin ke gereja, menjadi aktivis bahkan pendeta, kalau kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita miliki tidak kita lumatkan, tidak kita binasakan, tidak kita gerus, tidak kita buang, itu akan membuat kita binasa. Karena Alkitab berkata orang dihakimi menurut perbuatan, bukan menurut iman. Loh kok gitu Pak? Ya karena perbuatannya itu menunjukkan imannya. Jadi kalau orang mengaku percaya Yesus tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu tidak percaya. Yang percaya itu selamat, yang tidak percaya binasa. Jadi kalau kelakuannya tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu berarti tidak percaya, itu binasa. Tapi setan telah membuat doktrin di dalam banyak kehidupan orang Kristen bahwa kalau percaya Yesus artinya yakin Yesus juru selamat, itu masuk surga. Coba saudara, apa enggak mengerikan itu saudara? Celaka itu. Jadi orang yang sudah terlanjur terbentuk karakternya ya dalam bentuk yang salah secara permanen, itu tidak bisa diubah lagi. Dan inilah orang-orang yang disebut menghujat Roh Kudus. Anda jangan bayangkan kalau orang menghujat Roh Kudus itu selalu ada di luar gereja ya. Nah, saya mengatakan ini bukan mau menunjukkan kalimat ini kepada orang-orang tertentu, tidak. Juga saya tujukan untuk diri saya sendiri. Ada potensi begitu, pendeta menghujat Roh Kudus itu ada. Buktinya apa? Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Aku tidak mengenal kamu. Nah, ini kan orang-orang yang menghujat Roh Kudus, orang yang berkeadaan tidak dapat diubah lagi karena sudah permanen salah. Tuhan mengemukakan mengenai menghujat Roh Kudus ini di Markus 3 ayat 29 dan Lukas 12 ayat 10. Ini mengenai orang Farisi, ahli Taurat, tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama, saudaraku sekalian ya. Yang membuat mereka itu tidak bertobat. Ya, merasa diri sudah aktif dalam lingkungan keberagamaan, lingkungan pelayanan, pekerjaan Tuhan, saudara. Padahal tidak melakukan kehendak Bapa. Menjadi aktivis, menjadi pendeta, menjadi teolog itu tidak otomatis dagingnya mati. Nafsunya mati. Ambisinya mati. Tidak otomatis. Nah, ini yang tidak disadari. Sehingga ketika dagingnya atau ambisi jiwanya menyala, menggelora, dia tidak sadar lalu membungkus dengan berbagai alasan. Tapi dasarnya dia tidak melakukan kehendak Allah atau tidak hidup menurut roh, tapi menurut daging. Padahal orang yang menurut daging itu tidak berkenan di hadapan Allah. Artinya ya tidak melakukan kehendak Allah, ya ditolak. Ini bahaya. Ya, jiwa kita yang sudah dipengaruhi dunia ini bahaya. Kalau tidak disadari itu bahaya, saudara. Maka kita harus memiliki kegentaran terhadap Allah sehingga dijauhkan dari keadaan menghujat Roh Kudus. Karena proses menghujat Roh Kudus itu
bertahap. Dan banyak tidak disadari oleh orang. Iblis tentu cerdas, cerdik, mengemas proses membawa orang itu kepada keadaan menghujat Roh Kudus. Kita harus membangun hati yang gentar akan Allah. Supaya kalau kita punya kesalahan sekecil apapun, kita menyadari kesalahan itu. Jangan kesalahan besar lalu berakibat besar, baik sanksi sosial maupun sanksi hukum yang lain. Sanksi hukum misalnya, baru sadar, ya, kenapa saya harus mencuri? Itu sanksi hukumnya ada. Kenapa harus korupsi? Masuk penjara baru. Memukul orang, menikam orang, itu sanksi sosialnya tinggi. Dan sanksi hukumnya. Berzina, ketahuan, sanksi sosialnya tinggi. Nonton film porno, tidak ada orang lihat. Tetapi sanksi moral pribadinya tinggi, dia menjadi rusak. Nonton sekali mau 2, setelah 2 mau 3, setelah 3 mau 4, dan seterusnya. Zaman saya masih muda belum ada film-film porno, tapi gambar porno sudah ada. Saya datang suatu hari di rumah saudara, saya tidur di ruang, di kamar tidurnya, lalu banyak buku. Satu kali saya buka. Wah, saya buka, saya mahasiswa sekolah teologi waktu itu. Wah, jantung saya berdetak. Lihat itu binatang film. Tapi pengen lihat lagi. Sampai harus punya tekad, aku tidak mau melihat lagi. Baru bisa. Tekadnya harus kuat. Ya waktu kita masih muda kan ibarat kuda baru keluar kandang. Kuda kalau lihat kuda lain lawan jenis itu kan langsung, waduh, pagarnya saja ditabrak bisa patah. Biasanya kalau nggak ada, ini kuda jantan ya, lihat. Biasanya dia ada di di lapangan gitu, field, ditutup pakai papan, kayu itu balok ya. Dia nggak bisa keluar. Tapi begitu ada kuda perempuan, wah, dia langsung. Apa mirip kuda suara saya? Dia tabrak itu, bak, bisa patah. Nah, ini dia, ya. Itu dia. Jadi harus sadar ini bahaya kalau tidak dilawan. Nah, banyak orang tidak melawan. Ya, orang lain juga lakukan itu. Apa salahnya? Tidak tegas. Tidak tegas. Saudara. Bablas, saudara. Memang waktu di gereja pasti. Kudus, kudus, kudus. Waduh, kudus, kudus, kudus. Di luar bisa kodok. Berubah. Nah, karena situasinya berubah. Aduh, situasi itu bisa berubah. Saya sering itu memberikan ilustrasi ketua pemuda Kristen itu. Kalau pimpin kebaktian, waduh, cemerlang kayak Rasul Paulus. Tapi begitu keluar dari gereja, berubah lagi. Bukan Rasul Paulus, Bulus. Iya. Itu situasional, saudara. Maka perlu integritas. Aku mau hidup suci. Jangan jadi kebiasaan. Aku mau hidup suci. Jangan jadi kebiasaan. Tegas. Minggu lalu saya singgung soal Yusuf ya. Yang berkata tidak. Itu contoh. Jadi kalau ada orang yang namanya Yusuf, berat. Berat kamu punya tanggung jawab. Jangan namanya Yusuf, kelakuannya ucup.
Ini tidak benar ini. Tegas tidak. Wah, itu baru pilihan. Jangan seperti ketua pemuda tadi, kalau di mimbar waktu pimpin pemuda kayak Rasul Paulus. Begitu keluar seperti bulus. Iya. Pokoknya suci lah itu. Begitu dia naik bus, dia lihat ada nona-nona cantik di ujung. Ini kan kursinya deret untuk 3 orang. Wah, cantik nian nona itu. Mirip nano. Iya, rame rasanya. Duh. Tapi dia ingat ya doa Tuhan Yesus. Maaf, doa di dalam Alkitab. Ya Tuhan, jauhkanlah pencobaan ini. Tapi kakinya melangkah ke sana. Itu masalahnya. Doanya dan perbuatannya beda. Tuhan, jauhkanlah pencobaan ini. Loh, parabolanya ke sana. Kakinya tuk melangkah. Dia lihat kursi kosong, dia di pojok, dia di tengah, dia juga ada pojok. Ya Tuhan, aku tidak berdosa, saya pojok aja. Kau duduk di sana, aku duduk di sini. Nah, udah. Ya Tuhan, jauhkanlah pencobaan ini. Masih jauh ya Tuhan. Jaraknya masih 1 meter. Jauhkanlah pencobaan ini. Tapi bis kan jalan terus. Zigzag. Mana ini bergelombang. Kan makin lama makin deket-deket. Dia berkata, Tuhan bukan salahku, bus yang salah. Kenapa Tuhan beri saya bus macam ini? Yang membuat saya makin geser-geser. Itu wanita juga sambil ngantuk-ngantuk kegeser. Waduh. Doanya berubah. Ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Nah ini kan nggak bener. Nah kehendak Tuhan bukan begitu. Dia malah geser sendiri gitu. Dia yang menggeser badannya. Akhirnya nempel. Itu kalau listrik 1000 watt langsung konslet. Begitu nempel, wah ternyata dia tidak tidur semalam nonton bola. Dia tidur, kepalanya disenderkan di pundak pemuda, ketua pemuda tadi yang kayak Rasul Paulus waktu di gereja. Ya Tuhan, ngiler lagi. Berkatilah makanan ini. Yuk kita belajar tegas, katakan amin. Ada pendeta amin sambil manggut gini, amin gitu. Begitu nggak ada pendeta, aman. Jangan ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kamunya yang harus bangun. Kamu jangan terlena. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dalam teks aslinya, saya sudah pelajari ini. Perhatikanlah bagaimana kamu berkebiasaan. Janganlah seperti orang bebal, orang tidak bijaksana, as-sofia. Tapi seperti orang sofia, orang bijak. Harus selalu diingat, iblis seperti singa yang mengaum. Minggu lalu saya singgung juga kan. Singa yang mengaum, ingat? Yang saya beri ilustrasi, bakso lewat, kita nggak beli. Nah, enggak. Dia muter, balik lagi. Nah, kayak begitu suaranya. Kita nggak beli. Dia lewat lagi, lalu, lu kok lebih keras? Nah, ini dia. Makin keras. Akhirnya udah sikat play. Dulu saya pernah dengar pendeta dari luar negeri khotbah. Ini membekas, menggores, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Waktu itu saya masih muda.
Masih muda. Tapi ini khotbah kok selalu saya ingat. Pendeta dari luar negeri berdoa berkhotbah gini, saudara, kira-kira gitu. Iblis sudah kalah. Wah, seperti singa yang mengaum, just like a lion, just like. Tapi sebenarnya udah meow, like a cat. Itu saya masih ingat sekali loh. Jadi dia bilang gini, iblis sudah kalah. Dia hanya seperti singa, tapi bukan jadi sekuat singa. Dia seperti kucing. Meow. Jadi waktu dibilang meow, saya masih ingat tuh. Bagaimana ya? Hampir saya terbawa. Wah, iblis itu tidak seperti kucing. Singa. Nah, kadang-kadang dikesankan iblis itu lemah tak berdaya ya. Injak iblis dengan kuasa Allah. Jadi iblis seperti kecoa. Main injek aja gitu. Kecoa aja nginjeknya susah loh. Tak dia lari nginjek nggak kena. Loh, Anda pernah menginjak kecoa nggak kena? Saya pernah. Mungkin juga beberapa kali. Ada kecoa. Ada orang yang jijik kecoa. Saya tidak. Tapi baunya nggak tahan. Saya jijik untuk yang lain, tapi saya nggak mau kasih tahu, takut Anda nanti bikin masalah. Tapi kecoa saya nggak jijik, saya injek dia, lari, wah nggak kena. Itu kecoa. Iblis kok kalah sama kecoa. Injak iblis dengan kuasa Allah. Oh, saya percaya iblis kalah dengan kuasa Allah. Tapi bagaimana cara menggunakan kuasa Allah? Anda punya kuasa Allah enggak? Untuk bisa menginjak iblis. Hati-hati ya. Yuk kita takut akan Allah sehingga tidak ceroboh hidup. Kalau orang ceroboh hidup, maka lambat laun sampai pada keadaan menghujat Roh Kudus. Ini bukan nakut-nakutin, iya. Waktu Yudas jadi murid, memegang keuangan bendahara. Ya, saya nggak mengatakan kalau bendahara itu Yudas ya. Nanti kalau ada teman bendahara, kok bendahara ya? Yudas. Nggak boleh. Tidak semua bendahara itu Yudas. Memang ada bendahara yang kayak Yudas, ada. Ya, ini Yudas ini bendahara loh. Mungkin di antara murid-muridnya dia termasuk lumayan terkemuka ya, namanya bendahara, uang itu kan punya potensi atau punya kekuatan ya gitu. Jadi potensi untuk sampai kepada keadaan menghujat Roh Kudus itu besar. Sebab Allah tidak kelihatan dan seakan-akan tidak ada. Ini yang membuat kita sering semena-mena terhadap perasaan Allah. Mau buat dosa, mau ngomong apa, mau lakukan apa. Kita sembarangan. Juga terhadap sesama kita. Dan itu yang sudah kita lakukan. Nah sekarang kita bertobat. Jangan lagi lakukan kesalahan itu. Katakan amin. Amin. Ya. Yang di rumah juga boleh bilang amin. Pelan-pelan tapi. Oleh sebab itu kita harus percaya bahwa Allah adalah pribadi yang hidup dan nyata. Serta maha hadir. Nah Anda tanya saya, Pak bagaimana bisa menghayati bahwa Allah itu ada, maha hadir? Yang pertama belajar firman sampai terbangun sirkuit yang membuat saudara menghayati bahwa Allah itu hidup. Yang kedua, doa. Kalau saya sering mengajak saudara berdoa pagi itu, waduh, potensi besar untuk mengubah kita. Aduh, jangan sampai kita sudah dengar khotbah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak robah. Hidupnya nggak robah. Jangan gitu. Maka saya menghimbau saudara berdoa. Hayati Allah itu hadir dan miliki hati yang takut akan Allah.
Dari muda loh saya ngarang lagu Berikan Aku Hati Takut. Tapi nggak takut-takut dengan benar loh saudaraku. Berikan aku hati takut itu. Itu saya tulis sudah lama sekali. Tahun 1980 sekian atau 1990. Atau 1989 atau 88 itu. Aku lupa ya. Saya berjuang loh untuk bisa memiliki hati yang takut akan Allah. Aduh, kalau saya menjadi muda lagi, saya akan belajar lebih baik dari apa yang pernah saya jalani, saudaraku. Maka kalian yang masih muda-muda ini, ayo ikut Truth ID. Anak-anak saya di STT Ikumene yang sekarang mengikuti pemberitaan firman, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di tempat masing-masing. Yuk, kita takut akan Allah. Dari hati yang takut akan Allah ini kita bisa mengasihi Allah. Dengan mengasihi Allah kita menjadi kekasih Allah. Saya berdoa saudara, saya berdoa, saya bertanya, Tuhan bagaimana aku menjadi kekasih-Mu? Jawaban yang saya dapat, kita tidak perlu menunggu Tuhan menjadi kekasih kita, atau tidak usah menunggu respon Tuhan menjadi kekasih kita. Kita yang harus memberi respon bagaimana kita mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati, jiwa, kalbudi, kekuatan. Tidak mengingini apapun selain Tuhan dan kerajaannya. Dan jika itu benar-benar kita lakukan, kita menjadi kekasih Tuhan, saudara. Roh Kudus pasti menuntun kita, mengarahkan kita, bagaimana kita bisa menjadi kekasih Tuhan. Tetapi iblis dengan segala usaha, berusaha untuk membuat orang percaya sampai kepada keadaan menghujat Roh Kudus. Membuat orang Kristen ya, orang-orang Kristen sampai pada keadaan menghujat Roh Kudus. Dan hal ini sudah berhasil dilakukan kuasa kegelapan terhadap Yudas. Percintaan Yudas terhadap uang membuat dirinya dengan tega mengkhianati gurunya. Ia menjual Yesus. Dan memang benar firman Tuhan mengatakan uang adalah akar segala kejahatan. Hal yang sama dilakukan iblis, kuasa kegelapan ini kepada banyak orang Kristen hari ini. Juga terhadap kita, dia berusaha untuk menarik kita tidak menjadi kekasih Allah, tetapi kekasih yang lain. Memang tidak menjadi kekasih setan secara langsung, tetapi kekasih dunia, keindahan dunia, kemewahan dunia, hiburan dunia, hobi-hobi dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesus mengatakan di Injil Matius pasal 24, saudaraku, bahwa oleh karena kedurhakaan, kasih banyak orang menjadi dingin. Hal ini mengisyaratkan banyaknya orang yang meninggalkan iman yang benar atau iman yang murni, alias murtad, saudara. Oleh sebab itu, tidak cukup kita menjadi orang Kristen yang ke gereja dan merasa sudah yakin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus sungguh-sungguh membuang semua pikiran jahat, kebiasaan jahat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yang kita warisi dari nenek moyang, yang kita terima dari pengaruh dunia sekitar kita. Kalau seandainya orang kaya di Matius 19, ya, yang kita telah baca,
Saya sudah kita sering dengar. Menuruti yang dikatakan Tuhan Yesus, menjual segala miliknya, seluruh miliknya, dan membagikannya kepada orang miskin. Ya, dia jadi miskin. Tetapi ia dipruning, dipangkas, supaya potensi untuk mencintai dunia ditiadakan, dipangkas. Hal ini akan membuat dirinya bertumbuh menjadi anak Allah yang berubah terus, menemukan kemuliaan Allah, dikembalikan ke rancangan Allah semula, dan mengenakan kodrat ilahi. Ingat, benih yang baik memang bisa tumbuh, tapi karena percintaan dunia, kekhawatiran dunia, perimenize, beautize, anxieties of this world, membuat benih tidak tumbuh. Boleh dia menjadi orang gereja, aktivis, pendeta, tapi kalau percintaan dunia masih dibiarkan, ya, mengikat hidupnya, ia tidak bisa bertumbuh. Bisa jadi Yudas loh, saudara. Ini bukan berarti kita harus menjadi miskin guna bisa dikembalikan ke rancangan semula, atau mengenakan kodrat ilahi, atau menjadi sempurna. Tidak harus menjadi miskin. Tetapi yang penting adalah melepaskan diri dari ikatan dunia dan kebiasaan berbuat jahat, saudara. Kita tuh punya kok karakter-karakter buruk yang kita warisi dari orang tua. Gen yang kita warisi. Kalau orang tua materialistis, anak akan mewarisi gen itu sekaligus melihat kebiasaan hidup orang tua, terbawa. Belum gen-gen yang lain yang buruk. Sering orang berkata, kutuk ya Pak, bisa. Tapi apapun ya, gen yang kita warisi, Tuhan mampu memangkas dan memberikan kodrat ilahinya. Ya, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Maka kita mengatakan yang menerimanya. Menerima Yesus bukan hanya yakin Yesus juru selamat. Menerima cara hidupnya. Menerima gaya hidupnya. Maka menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah di situ dalam bahasa aslinya teknon. Anak dalam arti teknon. Apa itu? Keturunan. Keturunan. Mewarisi. Maka dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12-13, yang dilahirkan oleh Allah. Nah, bagaimana proses dilahirkan itu? Dimuridkan, dididik, mendengar firman, melalui setiap hal yang terjadi dalam hidup, yang harus disambut dengan hati yang mengasihi Allah. Maka bisa dilahirkan, saudaraku. Saudara, kalau membaca dalam Kisah Para Rasul, mestinya saya bahas khusus ini. Terdapat kesaksian mengenai Simon tukang sihir yang percaya dan memberi diri dibaptis. Tetapi kejahatan di dalam hatinya belum berubah loh. Sampai Petrus berkata, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Dia sudah percaya dan dibaptis loh, tapi tetap tidak lurus di hadapan Allah. Ini kebiasaan lama hidupnya, saudaraku. Itu sangat besar kemungkinan, saudaraku, ada hati-hati yang belum lurus, belum diluruskan dengan baik. Karena konsep yang salah mengenai keselamatan bukan karena perbuatan baik, lalu boleh nggak berbuat baik. Wah, kebiasaan lama masih ada bahaya.